Cuman yang membedakan adalah mereka tidak memiliki garis tengah bibir atas yang juga disebut philtrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dengan siapa lagi kalau bukan dengan Ningsi Bahar. Wow, aku senang sudah bisa membuat video baru lagi dengan cerita mistis yang akan membuat kita merinding tentunya. Yang bikin spesial dari video ini adalah saya itu mendapatkan ceritanya langsung dari narasumbernya, langsung dari orang yang benar-benar mendapat kejadian yang aneh. Kalau mau dipikir secara logika itu tidak mungkin. Langsung aja ya, saya akan menceritakan sebuah kota gaib yang sangat terkenal di Sulawesi. Masyarakat menyebutkannya sebagai kota gaib Wentira. Sebelum aku menceritakan tentang kejadian mistisnya, aku ingin sedikit menceritakan tentang kota gaib Wentira ini. Cerita dari kota gaib Wentira ini sudah sangat menghebohkan masyarakat Sulawesi, terutama di tengah. Pada saat itu sampai ditayangkan di salah satu TV nasional kita. Kota gaib Wentira ini terkenal sebagai salah satu kerajaan jin terbesar yang berada di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara, lebih tepatnya berada di antara Kabupaten Mutong dan Kota Palu, Sulawesi Tengah. Nah, siapa nih orang Palu? Walaupun bukan orang Palu, kalian pasti pernah kan mendengar tentang kota gaib Wentira ini. Kalau kalian belum pernah mendengar cerita ini, mudah-mudahan bisa menjadi nama-nama wawasan tentang salah satu kota gaib yang ada di Indonesia. Nah, kalau kalian jalan-jalan ke daerah itu, kalian akan menemukan sebuah tugu berwarna kuning. Di tugu kuning itulah berdiri gerbang menuju ke kota gaib Wentira. Konon katanya Wentira ini merupakan kerajaan yang memiliki 7 panglima perang. Masing-masing panglimanya ini berarti ada 7 panglima. Masing-masing panglimanya ini memiliki bala tentara yang bisa menutupi seluruh lautan Indonesia. Bayangkan masing-masing punya bala tentara sebanyak itu. Jadi kalau 7-7-nya dikumpul bisa penuh ini satu benua dengan bala tentaranya. Umpama ya kalau dia di kehidupan nyata. Konon katanya banyak juga yang mengatakan bahwa titik angker dari Indonesia itu berada di kota gaib Wentira. Ada juga beberapa kalangan yang berpendapat bahwa kota Wentira ini merupakan salah satu warisan dari benua Atlantis yang telah hilang. Mau percaya yang mana? Ya terserah kalian lah, yang mau mana-mana aja jadi. Jika dilihat secara kasat mata, di daerah kawasan kebun kopi itu tidak akan terlihat apa-apa. Yang terlihat itu hanyalah hutan yang sangat lebat. Namun kabarnya untuk mereka yang mempunyai kelebihan seperti indera keenam pada mata mereka, mereka akan melihat sebuah kota yang sangat megah, yang berkembang dan maju modern seperti kota-kota pada umumnya. Dari pengakuan seseorang yang mengklaim dirinya pernah masuk ke kota gaib Wentira ini, dia juga menceritakan bahwa kehidupan warga atau penduduk kota gaib Wentira ini tidak ada yang hidup susah atau miskin. Penduduk kota Wentira ini tidak beda jauh dengan kita manusia biasa. Cuman yang membedakan adalah mereka tidak memiliki garis tengah bibir atas yang juga disebut philtrum. Yang ini pernah juga ada yang bertemu dengan salah satu penduduk kota gaib Wentira ini. Nah, dia mengatakan bahwa penduduk kota gaib Wentira ini memakai baju warna kuning. Nah, konon katanya lagi penduduk kota gaib Wentira ini sangat menyukai warna kuning. Makanya kalau kalian bertemu dengan mereka itu biasanya mereka memakai baju warna kuning gitu. Nah, untuk warga Palu dan sekitarnya bertemu dengan penduduk dari kota gaib Wentira ini itu sudah dianggap biasa terjadi. Dan biasanya juga mereka bertemunya itu di tempat ramai seperti pasar. Nah, penduduk kota gaib Wentira ini tuh
Yang dia lakukan adalah berbelanja seperti kita yang pergi ke pasar untuk berbelanja. Ya berbaur seperti orang biasa, tapi untuk orang-orang di sana itu kayak sudah dianggap biasa kalau ketemu sama manusia yang tidak memiliki filter garis tengah bibir atas ini dan memakai baju warna kuning. Mereka sudah terbiasa bahwa oh itu penduduk dari kota gaib Poyentira. Jadi tidak ada yang menegur, hanya dibiarkan saja. Kalau mereka belanja ya udah diladenin seperti manusia biasa lainnya. Nah, cerita mistis dari kota Poyentira itu tidak sampai situ saja. Saya akan menceritakan tentang cerita mistis yang saya dapatkan dari narasumbernya langsung. Lanjut, cerita ini saya dapatkan dari salah satu supir truk, dimana saya ketemu pada saat itu saya sedang melaksanakan kerja praktek di salah satu pabrik semen terbesar di Sulawesi Selatan. Bapak ini bekerja sebagai supir truk di perusahaan tersebut. Saya dan 2 orang teman kuliah saya ini kan lagi duduk-duduk di depan kosan. Terus lagi cerita sama bapak-bapak ini. Singkat cerita, bapak beranak satu ini menceritakan tentang pengalamannya dia pernah bekerja di salah satu penjual atau showroom mobil terbesar di Makassar. Nah, pada saat itu perusahaan tempat kerjanya ini mendapat pesanan by COD, cash on delivery, sebanyak 10 buah dump truck. Dump trucknya ini bukan yang ukuran kecil, dump trucknya itu yang ukuran 10 roda. Pada saat ditanya, bilang, "Bapak ini mau dibawa kemana?" Ternyata kan dia telepon pada saat itu. Arahan lewat teleponnya mengatakan bahwa tolong ya, saya mau beli mobil dump truck sebanyak 10 buah yang berukuran 10 roda dan dibawa ke daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara, tepatnya itu di antara kota Palu dan Kabupaten Butong tadi. Nah, pada saat itu kan IT tidak berkembang pesat seperti sekarang, jadi si bapak-bapak itu belum tahu tentang kota gaib Poyentira ini. Kebetulan dapat klien minta dikirimi 10 mobil dump truck ke sana, ya udahlah, alhamdulillah dapat pesanan, jadi bisa mencapai target lagi. Dengan senang hati dia berangkat bersama 9 supir lainnya ke tempat yang ditunjukkan oleh si klien ini, yaitu kawasan kebun kopi di antara Kota Palu dan Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah tadi. Oh iya, ngomong-ngomong, kan pesanannya itu lewat telepon. Nah, nomornya ini tidak sampai 12 digit pada saat itu. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 19 jam, sampailah si bapak ini bersama teman-temannya di posisi yang ditunjukkan. Kan dikasih tahu sama kliennya, bilang, "Oh iya Bapak, kalau Bapak udah sampai di tempat yang saya tunjukkan, Bapak nelpon balik ya." Nah, pada saat sampai, Bapak itu nelpon, "Oh iya Pak, saya sudah ada di lokasi yang Bapak arahkan." Pada saat dia telepon sama bapaknya, bilang, "Bapak, saya sudah sampai." Kemudian sang klien itu mengatakan, Bapak turun dari mobil, Bapak maju beberapa langkah, Bapak akan menemukan tas besar di pinggir jalan. Isi dari tas tersebut adalah uang pembeli dump truck. Bapak ambil tas itu, terus Bapak tinggalkan mobil dump truck beserta kuncinya, biarkan tergantung aja di dalam mobil. Dan kalau Bapak berjalan meninggalkan tempat ini, Bapak jangan pernah balik ke belakang sekalipun. Supir truk itu kayak terhipnotis. Ya udahlah, ikutin aja maunya. Diambil tas itu. Tas itu kan berisi sekitar kurang lebih 1 miliar. Pembeli dump truck ini kan tadinya itu pemesanannya adalah cash on delivery, nanti sampai di tujuan baru dibayar kan. Nah udahlah, diambillah tas ini. Pas jalan, tiba-tiba kok bapak supir truk ini sadar kalau mobil-mobil itu ditinggalkan, jangan sampai ada perampok, jangan sampai ada yang nyuri, jangan sampai ini, jangan sampai itu. Pokoknya ada pikiran-pikiran negatif. Akhirnya bapak itu tanpa sengaja dia menoleh secara otomatis. Nah, pada saat menoleh ini yang bikin, aduh, saya merinding Pak, saya merinding, sumpah merinding. Nah, pada saat dia balik inilah, tiba-tiba 10 truk tadi itu hilang sekejap mata. Padahal dari tadi ini tidak ada suara mobil satupun. Kira-kira kemana tuh mobil dump truck? Bapak supir tadi sama teman-temannya ini dengan otomatis dia juga merinding dan lari sempoyongan untuk meninggalkan tempat tersebut. Nah, pada saat dia keluar dari hutan belantara itu, dia menemukan sebuah perkampungan.
Disitulah dia istirahat sambil ngopi-ngopi sama teman-teman yang 9 orang tadi. Kemudian dia bercerita dengan warga-warga setempat kenapa dia bisa sampai ada di situ bersama teman-temannya. Diceritakanlah sampai hal yang tidak masuk di akalnya itu, yang tiba-tiba dalam truk 10 roda ini hilang. Kemudian dari warga setempat lah bapak supir truk ini tahu ternyata yang mesen itu adalah warga dari kota gaib Puentira. Bapak supir truk ini tidak percaya. Akhirnya dia coba telepon kembali nomor klien yang memesan mobil tadi. Dan ternyata dari operator seberang mengatakan nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Silahkan coba cek kembali nomor tujuan Anda. Disitulah mulai kemerindingan yang kedua kalinya, yang super duper, yang sampai seluruh tubuh itu merinding. Nah, masih tidak percaya juga. Bapak dan teman-temannya ini akhirnya balik ke Makassar. Sampai di Makassar, dia cari tahu lagi. Masih tidak percaya dengan apa yang dia alami. Akhirnya dia pergi ke salah satu kantor operator terbesar di Makassar. Dia pergi bertanya, Bapak, saya punya nomor. Bapak bisa nggak cekkan identitas pemilik nomor ini? Akhirnya bagian customer service-nya minta, oh iya Bapak silakan. Mana nomornya? Bapak supir truk ini menyerahkan ponsel selulernya, dan ternyata kembali lagi customer service-nya itu mengatakan bahwa maaf Pak, nomor ini belum pernah terdaftar sama sekali. Dan auto ketiga kalinya kemerindingan yang super duper melanda bapak supir tersebut. Terus yang nelpon dia pakai nomor itu sampai dalam truk itu, sampai di sana itu siapa? Akhirnya mulailah dia percaya bahwa dia benar-benar mengantarkan pesanan dari salah satu penduduk kota gaib Puentira. Bagaimana menurut kalian kalau kalian ini berada di posisi bapak supir tersebut? Pastinya akan merasa sangat kaget dan sangat merinding kan? Saya saja yang mendengar dan menceritakan kembali ini sangat merinding. Serius, pada saat saya ingat-ingat kejadiannya aja itu bikin saya merinding kembali. Apalagi saat ini masih merinding juga. Nah, menurut beberapa sumber yang pernah ditulis, ternyata kota gaib Puentira ini sudah lama sekali diketahui keberadaannya. Kejadiannya itu pada saat seorang pilot mengendarai pesawat militer milik Belanda melewati kawasan hutan kopi itu. Kemudian tanpa sengaja pilot tersebut melihat bangunan-bangunan yang berwarna keemasan dan gedung-gedung pencakar langitnya. Namun kota ini konon diambil namanya itu dari kata Puentira yang artinya air berwarna merah. Tetapi sampai sekarang masyarakat ini lebih terbiasa menyebutnya dengan Puentira. Nah, itulah cerita mistis kali ini. Bagaimana? Terasa seperti di film-film horor kan? Apakah kalian merasakan merinding? Apakah kalian mempunyai cerita lain tentang Puentira? Apakah kalian pernah bertemu dengan salah satu penduduk kota Puentira? Tolong komen di bawah. Mungkin aku ada salah kata, aku mohon maaf. Tapi kalau ada info yang aku lewatkan, mohon komen di bawah. Mau kasih saran next materi untuk video mistis milik Ningsih Bahar selanjutnya juga bisa komen di bawah. Yang paling penting adalah untuk kalian yang baru nonton channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tahu kalau aku update video baru. Aku tidak sabar untuk bertemu kalian di next cerita mistis selanjutnya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi